Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kemampuan untuk mendirikan sholat berjamaah, sholat subuh secara berjamaah. Allah masih melimpahkan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Semoga dengan nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang semakin hari semakin kuat ibadahnya, semakin tunduk kepada Allah, semakin semangat untuk beramal soleh, sehingga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya Abu Bakar? Padahal beliau adalah satu di antara 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penduduk surga. Namun beliau tak intinya radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al akhiru umri khawatimahu. Wahai Allah, jadikanlah akhir dari usiaku adalah akhir yang baik. Kemudian beliau pula berdoa, wahai Allah, Allahumma ja'al akhiru amali. Wahai Allah, jadikanlah akhir dari amalanku adalah amalan yang baik. Wahai Allah, Allahumma ja'al akhiru ayyami. Wahai Allah, jadikanlah akhir daripada hariku, yaitu ketika aku berjumpa denganmu. Masya Allah, ada 3 doa ini yang selalu dilazimkan oleh sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq yang senantiasa selalu mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya. Selawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum wa radwan. Dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya, yang senantiasa sabar untuk menjalankan syariat-syariatnya. Ikhwan fillah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini telah memasuki bulan Dzulqa'dah,
kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulqa'dah ini kita mampu untuk meningkatkan amal ibadah kita. Setelah 2 bulan yang lalu kita di bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal, dan saat ini sudah masuk bulan Dzulqa'dah, bagian daripada bulan yang senantiasa dipenuhi dengan rahmat dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali akan pembahasan kita, yaitu yang berkenaan dengan fikhu an-nikah atau kitabu an-nikah, yang pertemuan pada bulan-bulan sebelumnya, yaitu di sebelum bulan Ramadan, kita telah melewati beberapa bab. Di antaranya adalah yang berkenaan dengan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi, kemudian hukum ar-radha'u alladhi yathbutu bihi tahrim, wanita sesusuan yang telah ditetapkan oleh syariat yang tidak boleh dinikahi, kemudian al-muharramatu al-mu'aqqatah, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena sebab tertentu atau karena beberapa sebab, di antaranya karena sebab pernikahan dan beberapa hal. Kemudian al-ankihatu al-fasidatu, pernikahan yang rusak, di antaranya adalah nikah syighar, kemudian nikah al-muhallil, kemudian yang keempat adalah nikah mut'ah. Baik, pagi hari ini kita akan masuk dalam bab al-huquq az-zawjiyah, hak-hak yang harus kita penuhi atau hak-hak dalam pernikahan. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya bab ini semua telah kita rasakan atau bab ini telah kita jalani. Namun penting kiranya bagi kita untuk mengulang kembali, wabil khusus kepada yang belum merajut bahtera pernikahan, maka ini adalah merupakan ilmu yang para ulama mengabadikan dalam kitab-kitab fikihnya. Ikhwan fillah dirahmati oleh Allah, karena pernikahan adalah merupakan ibadah yang sangat panjang. Pernikahan adalah ibadah yang kaitannya nanti bukan hanya di dunia saja, namun terus berkesinambungan, bahkan pertanggungjawabannya sampai ke akhirat kelak. Maka melalui pernikahan inilah akan lahir sebuah keturunan, akan lahir dari kedua pasangan suami dan istri anak-anak dan keturunan. Kalau seandainya ia rawat dengan baik, ia jaga dan ia jalani dengan baik, insya Allah anak dan keturunannya akan menjadi orang-orang yang baik. Maka dalam kitab ini disebutkan keluarga ini adalah merupakan bangunan pertama yang harus dijaga di dalam keluarga atau di dalam masyarakat. Apabila keluarganya baik, maka sesungguhnya akan lahir
terjaga masyarakat yang baik. Dan begitu pula apabila sebuah keluarga itu adalah keluarga yang buruk, keluarga yang jelek, keluarga yang tidak baik, maka nanti akan melahirkan masyarakat yang tidak baik pula. Maka Islam sangat keras sekali perhatiannya ini berkenaan dengan keluarga. Sehingga dalam ayat pun banyak sekali yang berbicara tentang keluarga. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang suami, tentang istri, tentang anak, tentang rumah tangga, tentang masyarakat. Bahkan proses untuk menjadi pasangan suami istri pun dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan dalam keluarga untuk menjaga hubungan baik keluarga tersebut, untuk merawat keluarga tersebut agar menjadi keluarga yang salamah wa sa'adah, yang selamat dan bahagia. Maka tentu itulah yang sering kita sebut dalam doa kita, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka ketika terjadinya pernikahan, kita menghadiri pernikahan saudara kita, karib kerabat kita, teman-teman kita, atau kaum muslimin yang mengundang kita, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi keduanya, suami dan istri. Semoga Allah mempertemukan, menyatukan keduanya itu dalam kebaikan. Doa ini jangan sungkan disebutkan, karena pada dasarnya ketika kita mendoakan keluarga orang lain untuk diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada dasarnya kita telah mendoakan agar keluarga kita dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Islam, kedua pasangan suami dan istri menjadikan hak-haknya masing-masing. Ya, suami punya hak, istri juga punya hak. Suami harus memenuhi hak istrinya, istrinya pula harus memenuhi hak suaminya. Maka yang tidak diperbolehkan adalah masing-masing suami istri untuk berebut hak yang lain. Ya. Haknya suami adalah sebagai pemimpin dalam keluarga. Jangan sampai istri yang menginginkan menjadi pemimpin dalam keluarga. Kewajiban suami untuk memenuhi kewajiban istrinya. Namun tidak diperbolehkan seorang istri itu, namun tidak diperbolehkan seorang istri itu menjalani, justru seorang istri menjadi tulang punggung daripada suaminya. Kedua ini terdapat pada beberapa hal. Ikhwan fillah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukukul mar'ati 'ala ar-rajuli, hak-hak seorang wanita terhadap laki-laki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Ayat ini dalam surat Ar-Rum ayat 21. Sering dibacakan ayat ini apalagi ketika melangsungkan namanya pernikahan, ketika akad nikah, ketika khutbah nikah, atau para pengurus kantor agama ketika menyaksikan pernikahan, sebelum mencatat buku nikah, sebelum pernikahan terjadi, atau
di buku nikah sendiri itu ada diingatkan ayat ini. Allah menyebutkan wa min ayatihi, dari tanda-tanda kebesaran Allah, dari tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, Allah menciptakan pasangan kalian dari diri kalian. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan istri yang solehah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Allah pula memberikan pasangan sang istri suami yang soleh, dari keluarga yang baik, dari keturunan yang baik, memiliki paras wajah ganteng dan cantik, memiliki harta benda, kemudian dari keturunan yang baik-baik, yang lebih utama adalah memiliki agama, memiliki bekal agama. Maka dalam hadis Nabi SAW disebutkan, nikahilah oleh kalian 4 kriteria dalam pernikahan, dari segi paras wajahnya, dijamaliha, cantiknya, kemudian karena nasab keturunannya bebet bobotnya bagus, keturunannya bagus, orang tuanya bagus, bapak ibunya bagus, kakek neneknya bagus, kemudian apalagi dia memiliki harta, dari segi harta alhamdulillah bagus ya. Tetapi Nabi SAW ingatkan, maka nikahilah dia yang paling utama adalah karena lidiniha, karena agamanya. Tarobat yadah ya, nikahilah yang paling utama karena agamanya. Karena kalau hanya semata-mata karena cantik ya, ini tidak akan lama, itu akan hilang. Kalau karena semata-mata karena harta, bisa jadi hartanya akan musnah. Namun yang tidak akan hilang insyaallah pada dirinya adalah karena agamanya. Maka dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan di antara kalian itu adalah pasangan dari diri kalian. Jadi pasangan kita dari manusia. Enggak ada namanya nikah dengan hewan, nikah dengan apa? Malaikat, nikah dengan jin, dengan syaitan, itu enggak ada. Jenisnya beda. Yang Allah sendiri sebutkan ini. Allah sendiri sebutkan, litaskunu ilaiha, agar kalian ini merasa tenang, nyaman, tentram ya, bersama, hidup bersamanya. Indah sekali hidupnya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan kehidupan kalian itu dengan penuh dengan kasih sayang dan rahmat. Jadi pernikahan itu ya, Allah menjadikan pernikahan itu adalah sebagai wasilah kita untuk mendapatkan ketenangan. Jadi hidup kita itu adalah tidak semata-mata untuk menikah, tapi hidup itu adalah menikah itu agar bisa kita hidup dengan tenang, dengan nyaman. Jadi menikah itu bukan hanya untuk menyalurkan nafsu birahinya saja, tidak, tetapi bagaimana menikah tersebut agar menjadikan hidup dia lebih baik, lebih terjaga dari hal-hal yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Maka syaitan itu tidak suka anak Adam itu menikah, tidak suka dia. Ya. Syaitan, iblis itu tidak suka anak Adam itu menikah. Bahkan mereka itu adalah menginginkan anak Adam itu bercerai dari istrinya, dari suaminya, dari pasangannya. Hadis yang begitu panjang yang disebutkan, syaitan itu melakukan sayembara. Iblis itu melakukan sayembara. Setiap pagi mereka itu mengumpulkan pasukannya, pasukan elitnya lah. Ya, mereka punya pasukan. Setiap pagi di sebelum disebar kemana-mana, ya, dia berbaris dulu ya. Dikumpulkan pasukan-pasukan terbaiknya.
sembari iblis itu melakukan sayembara. Siapa di antara kalian yang bisa menyesatkan manusia pada hari ini, albashu tajun. Aku akan berikan kalian hidayah, aku akan berikan kalian hadiah berupa apa? Mahkota di kepalanya. Jadi orang yang terdekat, orang yang paling dihargai, orang yang paling dekat dengan bosnya. Maka salah satu daripada syaitan tersebut angkat tangan, siap, saya akan mengganggu manusia dengan satu strategi. Yang pertama adalah akan menjadikan keluarga manusia bercerai dari pasangannya, dan menjadikan seorang pemuda dan pemudi yang siap untuk menikah munculkan keraguan dalam jiwanya untuk tidak menikah. Sehingga ketika pasangan bercerai, kemudian muda-mudi tidak jadi menikah, ya, karena manusia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hawa nafsu, maka ia salurkan nafsu mereka di tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka inilah merupakan salah satu perjuangan daripada iblis, syaitan, untuk menjauhkan manusia dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah pernikahan. Makanya kalau ada manusia menikah nangis ya. Kalau ada manusia yang kehidupan keluarganya harmonis, dipenuhi dengan ketaatan, mereka bersedih. Mereka bersedih karena dia tidak menginginkan manusia itu, ya, merajut rumah tangganya dalam rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dan mereka tidak menginginkan laki maupun putra muda-mudi kita itu, ya, menjalani kehidupannya dalam, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala, itu pernikahan. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min babid din an-nasihah nadhkuru al-an haqqul mar'ati 'ala ar-rajuli thumma nadhkuru ba'da dhalik haqqur rajuli 'ala al-mar'ati la'alla al-azwaj yatta'iduna fayatawasawna bil haqqi wa yatawasawna bis sabri. Ini ada beberapa hak az-zawaj, hak daripada suami istri terhadap suami, dan beberapa hak suami terhadap istri. Disebutkan dalam kitab ini agar menjadi nasihat kepada keduanya dalam kesabaran dan nasihat dalam kebenaran. Yang pertama adalah innalin nisa'ikum 'alaikum haqqan. Ingat, wanita-wanita kalian ini memiliki hak terhadap kalian. Artinya wanita itu memiliki hak, ya, yang harus dipenuhi oleh suami, dan hak ini adalah harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Ikhwan fillah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sang suami atau calon suami telah mengambil atau mengucapkan kalimat qabiltu nikahaha wa tazwijaha bi mahrin kadza wa kadza, aku menerima nikah atau dan kawinnya si fulanah binti fulanah, ya, dengan mahar sekian dan sekian, diserahkan oleh walinya, oleh bapaknya kepadanya, ia mengucapkan kalimat ijab qabul tersebut, maka ia telah berjanji akan memenuhi hak-hak dan kewajiban istrinya yang sebelumnya hak dan kewajiban tersebut masih di atas pundak orang tuanya. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah namanya mitsaqun ghalidh, ya, sebuah perjanjian yang sangat
sangat besar. Proses peralihan tanggung jawab dari seorang ayah yang telah membesarkannya, dari seorang bapak yang telah mendidik dan merawatnya hingga menjadi seorang wanita yang kuat, wanita yang salihah, wanita yang memiliki agama yang benar. Maka sang suami harus mewariskan apa yang telah diwariskan oleh bapaknya, menjalankan apa yang telah diwariskan oleh bapak mertuanya untuk istrinya. Maka di sini disebutkan yang pertama, hak daripada seorang wanita yang harus dipenuhi oleh pria, ayyu asyara rajulul mar'ata bil ma'ruf. Harus seorang suami mempergauli istrinya itu dengan baik, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, dengan penuh rahmat. Sehingga Allah menyebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah dia dengan baik. Jangan sakiti dia. Jangan kau rusak kebaikan-kebaikan yang selama ini dia tanam. Jangan kau gauli dia dengan kekasaran. Jangan kau marahi dia. Jangan kau bentak dia. Tetapi berikanlah dia nasihat. Luruskan dia ketika ia salah dengan penuh kasih sayang dan rahmat. Wa dzalika bi ayyut'imaha ila qa'imah. Maka berikanlah dia makan. Engkau memiliki tanggung jawab untuk menafkahi dia dengan memberikan dia makanan, memberikan dia pakaian, memberikan dia tempat tinggal. Wa yu'addibuha idza khafa nushuzaha bima amara Allah ay yu'addaba bihi an-nisa. Kemudian didik dia dengan adab yang baik, dengan budi pekerti yang baik. Ajar dia apabila engkau khawatir akan jatuh pada dirinya sifat nusyuz. Ya. Sifat nusyuz itu adalah sifat menyimpang yang dilakukan oleh seorang wanita kepada suaminya. Bi ayyi ya'ilaha mau'izatan hasanatan min ghairi sabr. Nasihati dia dengan nasihat yang baik, dengan yang santun, tanpa apa? Membuat dia sabbin atau menghinakan dia, wala syatamin wala taqbihin, kemudian menjelek-jelekkan dia atau yang lainnya. Fa in aqa'at wa illa hajaraha fil firashi. Jadi kalau ada wanita nusyuz, ini bagi suami, kalau ada wanita yang nusyuz, wanita nusyuz itu adalah wanita yang berlaku buruklah kepada suaminya. Ya, menyimpanglah, yang tidak sesuai dengan syariat. Ya. Maka hal yang pertama yang dilakukan oleh suami adalah hajaroha fil firash. Ya. Pisah dengannya tempat tidur, bukan bisa ranjang istilah sekarang cerai tidak. Ya. Fa in ata'at wa illa darbaha fi ghairil wajhi darban ghairu mubarrahin. Ya. Pukul dia dengan apa namanya? Dengan pendidikan, tapi tidak boleh pukul dengan atau dipukul dia dengan kasih sayang, dengan pendidikan. Ya, bukan dipukul wajahnya sampai berbekas, diambil rotan, dipukul badannya, tidak. Tapi ini adalah dengan pendidikan, dengan adab yang bagus. Ajar dia dengan bagus. Kalau dipukul wajahnya, bengkak matanya, lebam wajahnya, ini kena ini pasal KDRT nanti. Ya, pasal KDRT. Artinya maksudnya di sini adalah ajarilah dia dengan baik, nasihatilah dia, dekatilah dia dengan penuh kasih sayang.
Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wallati takhafuna nushuzahunna, dan bagi kalian, bagi wanita-wanita yang kalian khawatir karena sebab mereka nusyuz, fa'idhuhunna, nasihati dengan baik, wahjuruhunna, maka wahjuruhunna fil madaji, pisah bagi tempat dengannya ke tempat tidur, wadribuhunna, dan pukullah dia dengan, didiklah dia dengan kasih sayang. Wa in ata'nakum fala tarbu alaihim sabila, tapi kalau dia sudah taat, dia ikuti, dia mendengarkan apa yang kau ucapkan, maka jangan engkau mencari jalan-jalan lain untuk pisah dengannya. Ya, jangan engkau cari alasan lain untuk menjelek-jelekkannya, untuk menghinanya, untuk menyakitinya, karena ia telah menjadi orang yang baik. Innallaha kana aliman kabira. Maka dalam hadis Nabi SAW pula disebutkan, ma haqqu zaujati ahadina alaihi, apa hak wanita yang harus kita penuhi atasnya. Faqala an tut'imaha idza ta'imta. Ingat, jangan lupa perempuan itu diberikan yang makan. Jangan laki-laki makannya enak-enak terus. Perempuan itu makannya di rumah itu dengan garam, masih sama garam saja. Di luar suaminya makan bakso, makan mie ayam, makan nasi padang, istri di rumah cuma makan nasi sama garam. Ya, ingat, apa yang kita makan itulah yang kita berikan kepada istri dan anak-anak kita. Wa taqsuha idza iktasaita. Berikan juga pakaian dia, hadiahkan dia, berikan dia hadiah pakaian. Pakaiannya yang bagus lah, sesuai dengan syar'i. Jangan kita saja yang beli pakaian yang mahal, 400, 500, 600, kasih istri baju atau pakaian yang 300. Nah, zalim nanti. Ini namanya zalim. Wala tadribil wajha. Ingat, laki-laki jangan sampai dengan tangannya sampai memukul istrinya, ya, sampai memukul wajah istrinya. Wala tadribil wajha. Ini syariat sudah melarangkan. Sebelum undang-undang KDRT ada, ini ayat sudah ada yang melarang laki-laki itu jangan dengan tangan sampai memukul apalagi wajah istrinya. Wala tuqabbih, jangan kau jelekkan dia atau jangan kau ceritakan kejelekannya kepada orang lain. Ya. Yang mana orang lain itu tidak tahu akan keluarga kita. Kita bicarakan, istri saya begini, istri saya begini. Suaminya juga dibicarakan oleh istrinya, suami saya cerita pada laki-laki lain lagi. Yang satu, yang suaminya cerita pada perempuan lain, yang perempuan cerita sama laki-laki lain. Nah, ini bahaya. Usahakan urusan rumah tangga udah bicarakan sama suami dan istri di dalam saja. Jangan sampai urusan dapur kita, urusan ranjang kita, urusan rumah kita itu diceritakan kepada orang lain. Karena orang lain itu tidak pada hakikatnya tidak mengetahui akan urusan rumah kita. Kemudian wala tahjur illa fil bait. Jangan kau boikot dia kecuali di rumah. Jangan kau cuekin dia kecuali di rumah. Ini khusus wanita nusyuz ya. Ya, sampai ke rumah orang tua juga didiamin juga, ke rumah mertua dulu diamin juga. Kasihan ya. Cuma di rumah saja untuk mendidik dia. Tapi ingat, kalau dia sudah jadi baik, jangan cari-cari alasan untuk menjelekkannya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna karamul mar'ati dalilus syakhsiyyati al-mutakamilati wa ihanatuha alamatu ala khisyati al-luhumi. Ingat, mulianya seorang manusia, ya, mulianya seorang wanita itu adalah merupakan tanda daripada apa mulianya kita sebagai suami. Artinya ketika suami muliakan istrinya, istrinya menjadi bahagia, senang, itu artinya suaminya adalah orang mulia. Kalau wanita itu hina, itu ya, tergantung suaminya pula. Wa min ikramiha at-talaffuz maha wa muda'abatuha iqtida'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kebahagiaan istri, kebahagiaan suami, bagian istri terdapat kepada kebahagiaan suami. Baik, begitu pula sebaliknya.
Yang kedua, min haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli ay yasbira 'ala adaha wa ay ya'fu amma yakunu minha min zallati. Ya, dari yang harus dijaga pula oleh seorang suami dan dipenuhi dari hak istri. Jadi suami itu harus sabar dalam mendidik istrinya, sabar menghadapi yang mungkin kekurangan istrinya. Juga seorang suami harus pandai untuk membuka pintu maaf terhadap istrinya kalau istrinya keliru. Ya. Nah, ini kadang seorang suami kadang di sini egonya sangat tinggi. Karena istrinya salah, istrinya keliru, mungkin membuat sesuatu yang mungkin menurutnya tidak baik. Wah, suami ini keras sekali. Ya kalau kamu nggak sanggup sama saya akan nikah lagi. Bahaya. Ya, bahaya. Baik. Wala yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha furuqaha radiya minha akhar. Jadi ketika istri berbuat kesalahan, bukalah pintu maaf. Dan jangan lupa istri juga meminta maaf. Yang masalahnya kadang istri tidak mau minta maaf terhadap kesalahan, membuat sang suami naik pitam jadinya. Ya. Spaning lah. Ini sudah tahu salah Gak mau minta maaf. Kalau kedua belah pihak sama-sama keras, sama-sama tidak mau meminta maaf dan memaafkan, selesai. Urusan rumah tangga ini selesai. Tidak lama usianya. Karena apa? Mempertahankan ego masing-masing. Karena apa? Dia telah terjebak dengan perangkap syaitan yang kita sebutkan tadi. Ya kan? Terperangkap. Ya, maka Nabi SAW menyebutkan istausu binisa'i khairan fa innahunna khuliqa min dhillin. Berikanlah nasihat kepada wanita dengan baik. Ya, sang suami kalau istrinya lagi berbuat buruk, dinasihati dengan baik. Jangan diomelin dia. Ya, jangan kamu ini ribut jadinya nasihat dengan baik. Kemudian sang wanita pula kalau dinasihati jangan angkat suara. Kalau angkat suara perang udah jadinya. Ya, satunya nasihati dengan kasar, satunya tidak terima karena dinasihati dengan kasar. Udah. Ya, maka sunnah dari Nabi SAW ini saling memahami. Maka berikanlah nasihat para wanita itu dengan baik. Ya, dengan baik, dengan santun. Karena perasaan wanita itu sangat tajam, sangat keras. Wanita itu tidak bisa dikerasi. Maka disebutkan karena dia itu diciptakan dari dhillin, dari tulang. Ya, baik. Wa in a'waja ma fi dhillin a'lahu fa in dhahabat tuqimuhu kasratuhu wa in tarakathu lam yazal a'waja fastausu bin nisa'i khair. Ya, jadi wanita itu ibarat gajah katanya. Kalau dia dikerasin dia akan rusak, akan pecah. Tapi kalau dia akan dibiarkan maka dia tetap di dalam apa? Di dalam kesalahannya. Ya, dia kayak seperti apa? Tulang. Kalau dikerasin maka dia akan patah. Kalau dibiarkan dia maka dia tetap dalam kekeliruan. Maka nasihati dengan baik, dengan santun. Sebagaimana Nabi SAW menasihati istri-istrinya itu dengan santun, dengan baik. Sehingga ketika kebaikan itu diterima dan dinasihati dengan baik, orang pun akan menerimanya dengan baik insyaallah. Ya. Jadi kalau kucing saja, maaf ya, ketika kita berikan dia makanan dengan sebongkah daging, nih kayak gini besar dagingnya, kita lempar dia. Caranya kita berikan dia, kita untuk memberikan dia makan, tapi apa dengan cara kita lempar? Kira-kira kucing itu lari atau mendekat dengan kita? Lari, ya kan? Padahal daging yang kita kasih makan. Begitu pula nasihat. Baik nasihat kita yang ingin kita sampaikan kepadanya, namun caranya itu tidak benar. Caranya itu tidak sesuai dengan syariat Allah, tidak dengan santun, maka orang akan menolak. Ya, maka usul cara seorang menyampaikan nasihat apalagi kepada pasangannya
harus dengan baik, harus dengan santun. Tidak dengan marah-marah, tidak dengan teriak-teriak, tidak dengan nunjuk-nunjuk, tidak dengan lempar sana lempar sini. Selesai urusannya nanti. Ya, baik. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli an yusunaha wa yahfazaha min kulli ma yakhdishu syarrafaha wa yadlimu 'irdaha wa yamtahinu karamataha fa yamna'uha min as-sufuri wat tabarruj. Bagian daripada hak pula yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya adalah melindungi, menjaga istrinya dari hal-hal yang buruk yang akan menimpanya, dari hal-hal yang akan merusak akan kehormatannya, dari hal-hal yang akan menjauhkan akan kemuliaan darinya. Di antaranya adalah ya fayamnauha minas-sufuri wat tabarruj. Ya, cegah dia untuk bepergian sendiri. Tetapi apa? Kita sebagai suami temani perjalanannya. Barengi dia ketika melakukan perjalanan atau bepergian. Nah, jangan pergi sendiri, udah pergi aja. Ada sempat pergi, saya senang sendiri di rumah atau bekerja. Mau pergi kemana aja terserah. Ya. Tapi kalau dia sesuai dengan syariat, kalau ia ingin pergi maka temani dia. Contohnya ketika ia ingin pulang ke rumah orang tuanya untuk menjenguk orang tuanya atau karib kerabatnya, temani dia. Jangan kasih pulang sendiri, ya kan? Wat tabarruj, dan jangan sampai membiarkan dia tabarrujal jahiliyah, menyerupai orang-orang jahiliyah. Dari segi berpakaiannya, dari segi pergaulannya, dari segi yang lainnya. Jangan sampai. Perintahkan dia, ajarkan dia untuk menutup auratnya, menggunakan hijab, menggunakan jilbab. Keluar rumah, ajari agar menutup auratnya, di antara menutup kakinya dengan kaos kakinya. Ya, jangan sampai ya bersolek, apalagi yang menimbulkan fitnah ketika dia keluar. Kalau di rumah tidak bersolek, tapi kalau kondangan soleknya luar biasa, bahaya. Ya, cegah dia dalam hal-hal ini, karena ini adalah merupakan bentuk daripada tabarrujal jahiliyatil ula. Tutup auratnya, pakai kerudung, jangan keluar dengan wangi-wangian. Ini dilarang dalam syariat bagi wanita. Wa yahulu bainaha wa baina ikhtilat bi ghairi maharimaha min ar-rijal. Cegah dia untuk ikhtilat, bercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, apalagi sampai berdua-duaan, bercampur laki-laki dan perempuan. Oh, Ustaz, kan banyak perempuan yang lain, laki-laki yang lain, bukan ya. Bukan masalahnya banyak laki-laki dan perempuan, masalahnya bercampurnya, karena itu bukan mahram. Ya, baik, ini harus jaga. Kama alaihi ayyuwafira laha hasanatan kafiyatan wa riayatan wafiyatan fala yasmah laha an tafsada fi khuluqi audin. Maka ini hak seorang suami untuk menasihati istrinya, jangan sampai ia merusak akan kehormatan dan agamanya. Wala yufsihu laha al-majal an tafsuqa an awamirillahi wa rasulihi aw tafjura. Begitu pula sang suami ini punya hak untuk mencegah istrinya meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Ini tanggung jawab suami. Ya, ingat, ketika istri itu tidak menjaga kehormatan, tidak menjaga auratnya masalah, maka suami yang bertanggung jawab di akhirat kelak. Orang tuanya, bapaknya yang akan bertanggung jawab kepadanya, saudara laki-lakinya yang akan bertanggung jawab kepadanya.
Tiga orang ini, setidaknya tiga orang inilah yang akan bertanggung jawab kepadanya, terutama istri yang sudah diberikan tanggung jawab dan menyanggupi akan mendidik anak dari mertuanya. Nabi SAW menyebutkan, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Jadi seorang bapak memimpin bagi istri dan anak-anaknya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian juga akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Ingat, ini jaga ini kehormatan rumah tangga, jaga akan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada kita. Kemudian yang keempat, wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli ay yu'allimaha ad-daruriyya min umuri diniha. Dan hak seorang istri agar suaminya mengajarkan kepadanya ilmu tentang agama. Jadi suami ini memiliki kewajiban untuk mengajarkan istrinya tentang ilmu agama, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang usul as-tsalatsa, ma'rifatullah, ma'rifatud dinil Islam, ma'rifatu ar-rasul. Seorang suami memiliki kewajiban untuk mengajarkan istrinya tentang taharah, tentang salat, tentang puasa, tentang hijab, tentang zakat, tentang haji, tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Au ya'dana laha an tahdhura majalis al-ilmi. Atau seorang suami mengizinkan istrinya untuk menghadiri namanya majelis ilmu. Alhamdulillah di masjid kita sudah ada jadwal para ummahat untuk kajian. Jadi kalau ada istri kita yang ingin menghadiri majelis ilmu, tidak masalah. Apalagi tempat tersebut dekat dari rumah kita, masjid tempat kita biasa sholat berjamaah, berikan dia kesempatan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah di tempat kita ini setiap hari Rabu atau hari-hari yang lainnya, hari Sabtu maupun Ahad sudah terjadwalkan jadwalnya. Ya, karena ilmu ini adalah wajib hukumnya dipelajari baik laki-laki maupun perempuan. Berikanlah waktu mereka untuk menghadiri majelis ilmu. Fa in hajataha li islahi diniha wa tazkiyati ruhiha laysat aqalla min hajatiha illa ta'am syarab al-wajib ya bidluhuma laha, wa dzalika liqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara. Apalagi ilmu-ilmu tersebut ya sangat dibutuhkan untuk menghidupkan ruhnya kembali, semangat ibadahnya dan pengetahuannya dalam ibadah. Maka anjurkanlah ia untuk tetap menuntut ilmu, jangan lupa ajari dia. Wal mar'atu minal ahli wa wiqayatuha minan nar bil iman wal amal salih wal amal salih la budda lahu min ilmi wal ma'rifah. Apalagi ilmu tersebut yang akan meningkatkan ibadah dan amal salehnya, kedekatan dia dengan Allah, yang menjadikan ia taat dengan suaminya, yang menjadikan ia setia dengan pasangannya, maka berikanlah kesempatan untuk menuntut ilmu hatta yumkinu ada'uha wal qiyamu bihi 'ala al-wajhi al-matlub syar'an. Kemudian yang kelima, wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli ay ya'muha bi iqamati dinillah wal muhafazati 'ala shalah. Ya. Tanggung jawab berikutnya atau hak seorang istri yang harus dilakukan oleh suami, jaga istrinya dengan baik, kehormatannya, kemuliaannya. Kemudian jangan lupa jaga sholatnya. Artinya apa? Didik dia untuk senantiasa menjaga sholatnya. Wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha. Ya, jaga keluargamu dengan sholatnya. Ya, baik itu sholat wajibnya, sholat sunnahnya, silakan dijaga. Ya, silakan dijaga. Terus dinasihati dia
untuk menguatkan salatnya dan bersabarlah terhadapnya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah sang suami harus memiliki kesabaran dalam mendidik istrinya, ya, dalam mendidik istrinya, terutama dalam hal salat. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali yang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah atau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari kiamat adalah salat. Kita jaga salat, istri kita juga harus menjaga salatnya, begitu pula dengan anak-anak kita. Karena salat ini biasa kita dengar, tapi untuk menjaganya tidak gampang, kecuali orang-orang yang diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli ay ya'dhana laha fil khuruj min al-bait idha hajat ilayhi ka'an targhaba fi syuhudil jama'ah aw fi ziyarati ahliha wa aqaribiha aw jiraniha bi syarti ay ya'muraha bil jilbabi wa yanhaha 'anil tabarruji was sufuri kama yanhaha 'anil 'itri wal bukhuri wa yuhadhdhiruha min al-ikhtilati bir rijali wa musafahatihim kama yuhadhdhiruha min ru'yati tilviziyyun wa sima'il aghani. Begitu pula yang keenam, hak yang harus dipenuhi, ya, yaitu mengizinkan seorang laki-laki mengizinkan istrinya untuk keluar dari rumahnya sesuai dengan kebutuhannya, seperti dia mungkin syuhud al-jamaah, mungkin ada dia memiliki perkumpulan bersama wanitanya, mungkin ada majelis, mungkin dan sebagainya, antarkan dia. Begitu pula dengan dia mungkin ingin mengunjungi akan keluarganya atau karib kerabatnya atau tetangganya, temani dia, ya, dia punya keluarga dekat atau keluarga jauh, atau dia punya paman atau bibi yang mungkin datang dari luar kota, ya, temani dia untuk menemuinya, tetapi dengan syarat ia menggunakan jilbab menutup auratnya. Kemudian, ya, diingatkan, dilarang kepadanya tabarruj was-sufur. Tabarruj itu tadi menyerupai orang non muslim, ya, orang jahiliyah. Begitu pula ketika dia keluar, ya, ingatkan dia, larang dia menggunakan wangi-wangian, ya, al-'itr wal bukhur, wangi-wangian yang dengan wangian ini akan menjadi fitnah, menarik perhatian laki-laki, sehingga hal inilah awal daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kemudian diingatkan, peringati dia untuk tidak bercampur dengan laki-laki, apalagi salaman dengan bukan mahramnya, ya, berjabat tangan, cipika-cipiki, salaman dengan lelaki yang bukan mahramnya. Ini yang banyak terjadi, ya. Maka di bab-bab sebelumnya sudah kita jelaskan, ya, mahram bagi laki-laki dan wanita itu sudah jelas, bagaimana yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 23 kalau tidak keliru, ya. Oh iya. Kadang ketemu dengan keluarganya, ternyata keluarganya itu adalah sepupunya. Yang sepupu itu adalah boleh dinikahi sepupu lakinya. Ayat salaman, cipika-cipiki, pelukan, ini tidak boleh, ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyub ana fi ra'si ahadikum bi mihyatin min hadid khairul lahu min ayyamassah imra'atan la tahillah. Ya. Allah akan menikam kepala seseorang itu dengan tombak dari besi, itu lebih baik daripada seseorang yang menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ya, baik. Kemudian yang selanjutnya, wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli alla yufshiya sirraha wa alla yadhkurha 'aibaha. Jadi laki-laki itu tidak boleh, ya, menebar akan aib kekurangan istrinya atau membongkar rahasianya di depan orang lain, di tempat orang yang tidak bisa, tidak boleh, ya. Idh huwa al-aminu 'alaiha wal mutalabu bi ri'ayatiha wa zawdi anha. Tetapi laki-laki itu adalah menjaga, menutupi kekurangannya, menutupi aibnya, jangan sampai kekurangannya, aibnya itu diketahui oleh orang lain. Ini adalah merupakan laki-laki sejati, ya.
Wanita itu harus aman, ya, di bawah perlindungan laki-laki. Dia adalah yang melindungi wanitanya, istrinya, perempuannya, dan lain sebagainya. Baik, kemudian yang selanjutnya ini kita singkat-singkat saja. Wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli ay yastashiraha fil umuri wa la siyama allati takhussuhuma wa auladuhuma. Ya. Begitu pula seorang suami harus menjaga, ya, urusan-urusan yang berkaitan dengan dirinya maupun dengan anak-anaknya. Yang kesembilan, wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli ay yarji'a ilaiha ba'da isya'i al-mubasyarah. Ayatnya. Jadi salah satu hak seorang istri juga jangan tinggalkan dia lama-lama. Apalagi seharian, pulang suami jam 11, jam 12, jam 1, jam 3 dini hari. Tapi datangi istri, pulang kepada istri itu ya minimal setelah isya paling lambat. Ya. Wala yasharu kharijal manzil illa sa'atin mutaakhiratin minal lail. Itu enggak boleh laki-laki itu pulangnya malam, tengah malam. Ya. Apalagi dia singgah ke tempat yang lain dulu atau singgah di tempat-tempat yang lain di luar rumahnya. Ya. Nah, ini sudah pergi pagi, pulang tengah malam. Ya, kalau petang enggak masalah, maghrib, isya ya. Karena waktu itulah orang sampai di rumahnya ya. Nah, tapi jangan sampai pulang dini hari dan sebagainya, kasihan istrinya. Karena hak seorang istri adalah agar didatangi, agar kita pulang menghampirinya itu adalah setidaknya apa? Ba'dal isya mubasyarah. Setelah isya, langsung setelah isya. Ya. Oh iya. Kemudian yang ke-10, ya mungkin yang terakhir, wa min haqqil mar'ati 'ala rajuli ay ya'dila bainaha wa baina dharratiha in kana hadirah. Begitu pula bagi laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu, maka hendaklah ia berbuat adil. Ya, sama jumlah harinya, sama bagiannya, sama waktunya, sama jatahnya. Ya, kalau laki-laki tersebut memiliki pasangan lebih dari dua atau masna, thulatha wa ruba'. Ya. Baik. Nah, ini bagi sang suami karena istri memiliki hak terhadap suaminya. Baik. Ini adalah merupakan hak wanita kepada laki-laki. Insyaallah bulan depan kita jelaskan kembali tentang hak laki-laki yang harus dipenuhi oleh sang wanita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sebenarnya apa yang telah kita jelaskan ini adalah telah kita jalani dalam kehidupan kita. Namun setidaknya bagi kita yang sudah mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga ini, jangan sampai ya mengabaikan akan hak-hak yang telah kita bacakan tadi. Dan begitu pula bagi yang belum menikah, ya, jangan lupa hak-hak tersebut dipelajari dengan matang sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang Allah Subhanahu wa taala ya naungi dengan rahmat, hidayah, taufik dan kasih sayangnya karena kita menjalinnya sesuai dengan syariatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.